Hari ini Budi lanjutkan materi tentang bagaimana sistem pemerintahan Indonesia, perjalanan sistem pemerintahan Indonesia. Ini bisa nggak? Nah, alhamdulillah. Oke ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan kedaulatan Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Budi ulangi ya. Ini bab ini banyak. Ini ada banyak, tidak seperti bab yang sebelum-sebelumnya. Kalau bab ini lumayan banyak, harus fokus, harus banyak baca. Kalau kamu tidak jelas dengan penjelasannya Budi ya, bisa membaca ya. Oke, baca ulang. Ini harus sering dibaca ulang. Budi juga harus ekstra kudu hati-hati ngomongnya. Kita bahas lagi perjalanan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi parlementer terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila reformasi. Yang parlementer sama terpimpin itu dipimpin Insinyur Soekarno. Yang Pancasila dipimpin oleh Soeharto, yang reformasi dari B.J. Habibie sampai Joko Widodo ya sekarang. Nah, di demokrasi parlementer kita memakai Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kita memakai sistem pemerintahan parlementer, gitu ya. Nah, kita hari ini akan membahas tentang sistem pemerintahan ya, sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi hari ini akan membahas itu. Di demokrasi-demokrasi yang ada di Indonesia itu ada sistem pemerintahan, 3 sistem pemerintahan ya, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan semi parlementer, dan sistem pemerintahan presidensial. Jadi di Indonesia pernah ada sistem pemerintahan 3 ini ya, parlementer, semi parlementer, dan presidensial. Apa itu? Kita bahas yang parlementer. Parlementer itu berawal atau berasal dari kata parlemen. Parlemen itu artinya kalau di negara sana itu DPR-nya kita, gitu ya. DPR itu adalah parlemen. Nah, parlementer itu contohnya atau ciri-cirinya ada pemisahan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Jadi, yang jadi kepala negara dengan yang jadi kepala pemerintahan itu berbeda orangnya. Kepala pemerintahan kita sebut dengan Perdana Menteri. Ya. Kalau menterinya kita itu bukan Perdana Menteri. Jadi, menterinya kita yang sekarang itu di bawahnya presiden. Kalau Perdana Menteri berarti dia jabatannya sama-sama pemimpin, tetapi bisa lebih tinggi dari presiden karena dia yang memimpin pemerintahan. Yang memutuskan pemerintahan itu adalah Perdana Menteri kalau di sistem parlementer, karena dia sebagai kepala pemerintahan yang mengurusi urusan negara. Sedangkan ada yang namanya kepala negara. Nah, kepala negara ini bisa presiden, bisa raja, bisa sultan, bisa ratu, atau kaisar. Ya, jadi kalau sistem sebuah negara itu parlementer, dia punya 2 kepala ya, kepala pemerintahan dan kepala negara. Kepala negara ini biasanya cuma jadi simbol bahwa negara ini dipimpin ini, tapi beliau tidak mengurusi urusan pemerintahan ya, tidak ngurusin undang-undang, tidak ngurusin politik luar negeri dan lain sebagainya. Dia hanya sebagai simbol. Itu kepala negara. Terus yang ketiga, kepala pemerintahan atau Perdana Menteri di sini dipilih oleh DPR. Jadi dipilih oleh parlemen. Kalau di luar negeri istilah DPR itu dengan parlemen ya, bukan DPR. DPR itu istilah Indonesia.
gitu ya. Itu adalah parlementer. Nah, contoh negara dengan sistem parlementer adalah, dia contohkan yang besar ya, negara Jepang. Jepang, kepala negaranya itu kaisar. Ya, kaisarnya sekarang adalah Kaisar Naruhito. Tetapi kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menterinya namanya yang sekarang Yoshihide Suga. Ini adalah contoh dari sistem parlementer yang ada di Jepang. Jadi Jepang itu kepala negaranya, simbolnya adalah kaisar. Terus kepala pemerintahannya yang mengurusi pemerintahan, ada event apa, ada pertemuan apa, itu yang bertemu adalah Perdana Menterinya, itu Yoshihide Suga. Terus yang kedua ada Inggris. Ya, Inggris adalah sistem parlemen yang sudah dijadikan contoh. Kepala negaranya adalah Ratu Elizabeth II. Orangnya sudah sepuh ya, kalau kamu searching Ratu Elizabeth II. Beliau memimpin dari tahun 1953 sampai sekarang masih, tetapi beliau hanya sebagai simbol. Nah, Perdana Menterinya sekarang adalah Boris Johnson. Itu adalah contoh negara dengan sistem parlementer. Nah, Indonesia pernah mengalami itu. Kapan? Ya pas demokrasi parlementer. Kemarin ya, bahasan yang kemarin, awal Indonesia merdeka itu adalah sistem demokrasi parlementer. Dari namanya sudah terlihat, berarti sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem parlementer. Gitu ya. Terus ada yang kedua, semi parlementer. Nah, kalau semi parlementer berarti itu ada presiden, ada perdana menteri, sama ya kayak tadi parlemen. Cuman presiden itu juga ikut ngurus kayak gitu. Kalau parlementer, si kepala negara atau presiden atau kaisar itu tidak mengurusi pemerintahan sama sekali. Dia hanya sebagai simbol. Sedangkan kalau semi parlementer setengah-setengah, separuh-separuh. Contohnya adalah menteri diangkat oleh presiden. Sedangkan kalau di parlementer, menteri atau perdana menteri itu diangkat oleh DPR ya, oleh parlemen. Ini diangkat oleh presiden. Kemudian perdana menteri diintervensi atau dicampuri urusannya oleh presiden. Presiden berhak menegur perdana menteri, presiden berhak mencampuri urusan perdana menteri. Terus yang ketiga adalah kabinet dibentuk presiden. Jadi yang membentuk malah presiden. Sedangkan kalau di parlementer beneran itu yang memilih adalah DPR-nya. Menteri secara perseorangan atau secara keseluruhan bertanggung jawab terhadap parlemen. Jadi bertanggung jawab terhadap DPR. Bertanggung jawab di sini artinya apa? Bertanggung jawab itu berarti kalau parlemennya tidak becus, menteri itu bisa membubarkan. Perdana menteri itu bisa membubarkan. Terus eksekutif dan legislatif itu tumpang tindih atau jadi satu. Contoh negaranya adalah Israel. Indonesia pernah mengalami, nanti kita kapan ya. Nah, yang ketiga adalah sistem presidensial. Ya. Ciri-cirinya adalah tadi kalau parlementer itu yang memimpin sebuah negara adalah perdana menteri, semi parlementer juga, tetapi presiden ikut campur atau kepala negara itu ikut campur. Sedangkan kalau presidensial murni presiden, ya, murni presiden. Jadi kan ada sistem pemerintahan monarki ya, monarki berarti murni kerajaan. Seperti Arab Saudi ya, murni kerajaan. Kalau kita murni presidensial. Nah, artinya apa? Artinya murni kepala negara dan kepala pemerintahan itu adalah presiden. Jadi tidak ada perdana menteri. Terus kekuasaan eksekutif dan legislatif itu terpisah. Jadi eksekutif itu presiden dan menterinya. Menteri ya, bukan perdana menteri ya. Kalau perdana menteri itu beda. Legislatif itu DPR. Jadi terpisah, orangnya beda. Kalau di semi parlementer ini orangnya bisa sama ya, karena eksekutif dan legislatif itu tumpang tindih atau bisa jadi satu orang. Satu orang bisa eksekutif, bisa juga legislatif. Tapi kalau di presidensial tidak boleh seorang eksekutif jadi seorang legislatif. Eksekutif itu apa?
eksekutif itu yang menjalankan roda pemerintahan, kalau legislatif yang membuat undang-undang. Gitu ya. Yang ketiga adalah presiden dipilih berdasarkan demokrasi rakyat, jadi dipilih melalui pemilu langsung. Terus presiden memiliki hak istimewa mengangkat dan memberhentikan menteri. Jadi kalau di parlementer menterinya itu dipimpin oleh perdana menteri, ya kan? Jadi perdana menteri, bawahnya menteri-menteri itu yang milih DPR. Sedangkan kalau di presidensial, karena presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, menterinya yang milih adalah presiden. Jadi kalau setelah ada pemilu presiden, nanti presiden milih ya menterinya siapa, menteri kesehatan siapa, menteri luar negeri siapa, menteri perdagangan siapa, menteri pertahanan dan keamanan siapa, menteri kependidikan siapa, kayak gitu. Yang menentukan adalah presiden. Dan kalau menterinya tidak becus, itu bisa memberhentikan menteri. Jadi menteri itu bisa diberhentikan oleh presiden. Nah, menteri bertanggung jawab terhadap presiden. Nah, menteri bertanggung jawab itu artinya presiden bisa memberhentikan menteri itu tadi. Jadi menteri itu harus menurut dengan presiden. Terus yang keenam adalah presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Artinya adalah presiden tidak bisa membubarkan DPR, ya, karena tidak bertanggung jawab. DPR sama presiden itu terpisah karena sudah ditentukan di sini ya, kekuasaan eksekutif dan legislatif itu terpisah. Sedangkan kalau di sini itu kalau terpisah otomatis tidak bisa membubarkan DPR. Beda dengan yang sistem semi parlementer. Jadi presiden itu bisa membubarkan DPR. Nah, bagaimana perkembangannya? Budiah ambilkan dari yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kan ini ya, Budiah kasih fase demokrasinya lah. Pada fase demokrasi ini itu yang pertama demokrasi parlementer, berarti sistem pemerintahannya yang dipakai adalah parlementer, ya. Dan juga semi parlementer. Kenapa? Karena pada saat demokrasi parlementer itu semi parlementer, Pak Soekarno membubarkan Dewan Konstituante atau DPR. Nah, kan di sini kan awalnya kemarin di demokrasi parlementer berakhir karena presiden membuat atau mengeluarkan dekret presiden yang berbunyi membubarkan Dewan Konstituante. Dewan Konstituante itu adalah DPR. Jadi presiden bisa membubarkan DPR karena masih pakai sistem parlementer dan sistem semi parlementer. Indonesia memakai sistem parlementer dan sistem semi parlementer pada masa demokrasi parlementer. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin, ada sistem presidensial. Jadi ini di demokrasi terpimpin Soekarno sudah tidak punya perdana menteri. Perdana menterinya cuma di sini ya. Jadi Pak Soekarno sudah sendirian sebagai presiden, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak ada perdana menteri lagi. Terus yang ketiga adalah sistem presidensial. Jadi Pak Soeharto juga sudah sistem presidensial. Yang keempat sekarang juga sistem presidensial. Tetapi sistem presidensial yang sekarang itu sudah diperbaiki karena dulu di masa sistem presidensial yang terpimpin Pancasila dan sebelum reformasi ini, presiden itu belum dipilih langsung oleh pemilu, gitu ya. Jadi perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia ada sistem parlementer, sistem semi parlementer, sistem presidensial, dan sistem presidensial 3. Waktunya kapan? Waktunya di demokrasi parlementer itu sistem parlementer dan sistem parlementer. Sedangkan yang lainnya adalah sistem presidensial, tapi dengan pembaharuan. Karena apa?
pada masa demokrasi terpimpin ini juga terjadi pelanggaran ya. Demokrasi Pancasila ini presiden juga melanggar ya, karena harusnya presidensial itu tidak boleh lebih dari 5 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 kali periode. Nah, akhirnya diperbaharui, sekarang sudah ke sistem presidensial yang seperti sekarang ya. Jadi presiden hanya boleh menjabat 2 kali dengan 1 kali periodenya 5 tahun. Ya kan? Presiden pertama yang dipilih melalui pemilu adalah Pak SBY. Jadi sebelum SBY itu yang memilih presiden adalah MPR. Ya, jadi yang memilih itu MPR. Terus diangkat ke Habibie, kemudian Pak Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati. Baru setelah itu ada pemilu presiden yang terpilih Pak SBY 1 kali periode 5 tahun 2004 sampai 2009. Terus 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014 itu terpilih lagi Pak SBY, terpilih lagi sampai 2014. Terus 2014 pemilu yang terpilih Pak Jokowi sampai 2019 ya. Terus 2019 pemilu lagi yang terpilih Pak Jokowi lagi. Jadi nanti beliau berdua sudah tidak boleh mendaftar pemilu lagi, tidak boleh mendaftar jadi presiden lagi. Kenapa? Karena sudah 2 kali periode. Gitu ya. Itu adalah sistem presidensial. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bu Dia. Ya. Bu, presiden kalau misalnya masa jabatannya udah habis, terus jadi orang biasa gitu, Bu. Iya, orang biasa. Ya sama seperti Pak SBY, jadi orang biasa kan. Pak SBY nggak jadi apa-apa kan. Kecuali kalau presidennya yang sekarang itu mengangkat beliau jadi menteri. Itu ya nggak jadi orang biasa. Gitu ya. Jadi kalau sudah jadi menteri ya apa ya enggak apa. Bu, satu lagi. Ya. Bu, tadi kata Bu Dia kan presiden kan 2 periode, 1 periodenya kan 5 tahun. Lah kalau misalnya gini Bu, 2019 tuh dia jadi presiden. Terus tapi tuh dia cuma 1 periode doang. Jadi yang harusnya dia mencalonkan diri menjadi presiden tuh dia nggak mau. Terus pada tahun berikutnya, misalnya 2025, dia tuh mencalonkan, bisa nggak Bu kayak gitu? Jadi sekarang sudah 1 periode. Terus kan udah terus jadi orang biasa. Habis itu pada tahun 2025 jadi habis presiden yang itu habis, yang periode ke-1 habis, yang presiden barunya, terus dia tuh ikut mencalonkan. Jadi nggak langsung gitu loh, Bu. Boleh. Ya boleh. Boleh karena batasannya 2 kali. Jadi selama beliau belum menjabat 2 kali masih boleh. Gitu ya. Jadi presiden begitu. Jadi sebelum dia belum menjabat 2 kali ya masih boleh menjabat. Tapi kalau sudah lebih nggak boleh. Gitu ya. Oke. Ya, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, udah akhiri.